student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you fine and good. Okay. Alhamdulillah, we start to study by online. I think everybody can do something important today because I will teach you about text description. Actually, text description is part of Bahasa Indonesia. Okay. Of course, I teacher Bahasa Indonesia, and I want to introduce myself. My name is Marzuki, yeah, and I teach Indonesian language, not alone, just myself, but I with teacher Hidia and teacher Husna. And today, yeah, do you know what the title of our lesson? Yes, yeah. Today the first lesson in Form 1 secondary GIS, JIPS and GIS is about text description. Yes. Do you know what is text description? I think you can imagine this object. Yeah. What it is? Yeah. It is gerabah from Lombok. Yes, Lombok Island. Yeah. And what is this? Yeah. This is pas bunga. Ya, pas bunga. Dalam bahasa Indonesia, ya, benda apapun bisa kita deskripsikan, ya. Contohnya tadi ya, ini ada sebuah gerabah terbuat dari tanah liat. Nah, ini dijadikan buah tangan untuk orang-orang yang berkunjung ke Lombok, misalkan ya. Kemudian ini menjadikan terbuat dari, juga ada tali yang diikat, ya, dan diberikan hiasan bunga-bunga sehingga tampak indah dan bagus, sehingga bisa menjadi sebuah hiasan. Nah, benda yang lainnya yang lebih besar, ya, tentu saja bisa dideskripsikan. Seperti kita ingin mendeskripsikan sebuah tempat, ya, tempat di mana di situ banyak pengunjungnya, yaitu misalkan Tugu Monas, ya, monumen nasional. Kenapa monumen itu, ya, berdiri, misalkan sejarah muasal dari monumen itu. Yang kedua, kita bisa mendeskripsikan juga bentuk monumennya, ya, berapa tingginya, ya, kemudian ada di atasnya ada api emas yang di situ dilapisi oleh emas. Ada juga cawan dari monumen nasional, dan tentu saja di dalamnya ada diafragma tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, ya. Kemudian di dalamnya lagi ada tempat menuju ke atas Monas, yaitu misalnya kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari atas Monas. Itu bisa dideskripsikan. Kemudian hal yang lain yang bisa dideskripsikan adalah sebuah peristiwa. Nah, misalkan peristiwa yang penting terjadi saat ini. Apa itu? Misalkan, ya, tentang pembuatan gedung tertinggi di Dubai, ya. Misalkan juga ada bagaimana
orang Indonesia saat ini sedang mengalami kegiatan yang banyak dilakukan dari rumah, yaitu school from home ya, like you, and juga peristiwa-peristiwa yang lain ya bisa dibuat sebuah teks deskripsi. Di samping objek, tempat, peristiwa ya, kita juga bisa memberikan deskripsi kepada diri kita sendiri. Kita bisa mendeskripsikan siapa diri kita. Itu luar biasa. Nah, jadi kegiatan mendeskripsikan ini bukanlah sebuah kegiatan yang sederhana, tapi bisa menjadi sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, tentu saja ada proses pembuatan teks deskripsi. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua adalah klasifikasi, yang ketiga adalah membuat deskripsi. Nah, proses pertama pembuatan teks deskripsi adalah dengan mengidentifikasi suatu gagasan yang ingin kita jelaskan kepada orang lain. Misalkan ya tadi benda-benda, tempat maupun peristiwa, kita harus tahu data-datanya. Yang kedua adalah mengklasifikasi. Yang menjadikan itu menarik adalah kita mendetailkan benda-benda itu ya, sehingga benda-benda tadi, peristiwa dan tempat itu menjadi sumber informasi yang sangat penting dari tulisan itu ya, dan diolah menjadi suatu informasi yang sangat penting dan menjadi sebuah penggambaran. Nah, apa sih definisi teks deskripsi? Ya, definisinya adalah sebuah gagasan utama yang pengembangannya dengan cara melukiskan dengan sejelas-jelasnya, atau dengan pengertian yang lain, teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang penjabarannya menggunakan ya kata-kata yang terkait dengan hal tersebut dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh si pembaca. Nah, dari kedua hal ini, yang pertama tadi tentang pengertian, yang kedua cara menulis, maka kalau sudah menjadi sebuah teks, kita mengenal adanya struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah kalimat topik, yang ketiga adalah deskripsi, yang keempat kesimpulan. Jadi dengan kata lain ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi kita apabila kita bisa mengetahui dengan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya ya tentang suatu objek, suatu tempat atau suatu peristiwa ya, dengan cara penggambaran dan pelukisan ya dari tempat tersebut, tapi menggunakan kata-kata. Oke. Mari kita lihat beberapa video yang saya tampilkan tentang teks deskripsi. Silakan.